अब्बा आप बाल कटवाएंगे? बाल कटवाएंगे आप? आप बाल कटवाएंगे? आप बाल कटवाएंगे? नहीं। Di awal film kita pun diperkenalkan kepada sebuah keluarga sederhana. Ada Salman sang ayah bersama istrinya Fatimah, lalu dua putrinya, ada sang kakak bernama Ismat, dan adiknya bernama Sapia. Lalu cerita pun berfokus kepada Sapia yang saat ini sedang menikmati liburan kuliah. Sementara itu Ismat sang kakak sudah dilamar menikah oleh seorang pria. Namun Sapia sebenarnya tidak begitu menyukai pernikahan. Dia mencoba mempengaruhi kakaknya supaya tidak menikah. Karena menurutnya setelah menikah hidup akan terasa lebih berat. Seorang istri harus siap melayani suami dan menuruti semua kemauannya. शादी करना जरूरी है क्या? बोरिंग कहानियां सुन जब वो Di sisi lain, Ismat sendiri membuka usaha salon kecantikan kecil-kecilan di rumah. Dia mencoba meyakinkan adiknya bahwa tidak semua pernikahan seperti yang Sapia bayangkan. Dia mencontohkan ayah dan ibu mereka. Mungkin mereka bukan pasangan yang sempurna, tetapi sampai saat ini keduanya tetap saling mencintai dan bertahan bersama. Sapia masih punya kesempatan untuk menjalani hidupnya sendiri dan menentukan pilihannya. Sementara Ismat merasa dirinya sudah siap dengan takdir yang akan dia jalani. Salman sang ayah bekerja sebagai tukang cukur di pasar. Dia terlihat bahagia menjalani profesinya. पढ़ी लिखी बहू आएगी सिर्फ तुम्हारे अकेले बेटी के चला लेगा और क्या? Namun tidak lama kemudian datanglah seorang juragan bernama Yazdani. Asisten Salman menyambutnya dengan ramah lalu memijatnya. Ternyata kedatangan Yazdani bukan sekadar untuk bercukur, melainkan untuk menagih hutang lama yang dulu pernah Salman pinjam sebagai modal usaha. Setiap minggunya Salman selalu mencicilnya, dan setiap kali Yazdani datang, ia selalu memaksa Salman agar menjual bangunan serta seluruh isi pangkas rambut itu, supaya terbebas dari beban hutang. Namun berkali-kali pula, Salman tetap teguh pada pendiriannya. Dia tidak akan pernah menjual tempat yang menjadi sumber nafkah dan kebanggaannya itu. कान मुझे बेच दो कान मुझे नहीं बेचनी Kemudian asisten Salman izin cuti karena kakaknya akan menikah, dan katanya ibunya di kampung sedang sakit. Tanpa diminta, Salman langsung memberikan gaji beserta bonus untuknya sebagai bentuk perhatian. Lalu ketika di rumah, Salman terlihat banyak pikiran. Sang istri pun sudah tahu pasti Yazdani kembali datang ke pangkas rambutnya untuk menagih. Namun Salman tetap berusaha tenang dan percaya semuanya akan baik-baik saja. Sementara Sapia yang mendengar hal itu sebisa mungkin mencoba menghibur kedua orang tuanya. Kemudian di malam hari sang ibu terlihat masih menyulam kain. Namun dia justru terlihat senang karena menurutnya ini adalah rahmat Tuhan. Karena untuk pertama kalinya, dia mendapat pesanan besar yang harus diselesaikan dalam 6 minggu. Di situ ibunya ingin melihat kegiatan Sapia di kampus, dan Sapia pun memperlihatkan klub robotiknya. Dia bercerita bahwa dirinya ingin menjadi seorang insinyur, dan suatu hari nanti bisa menciptakan robot yang bisa membantu pekerjaan ibunya. Di sisi lain, tepat di seberang tempat cukur Salman, ada seorang pria bernama Aptar yang memiliki studio musik kecil-kecilan. Di sana juga ada beberapa anak muda yang sedang belajar musik rap. Namun Aptar merasa lagu mereka belum punya potensi untuk viral, sehingga dia pun meminta mereka memperbaiki semuanya. एक छोटे ध्यान दे सुन मेरी मत क्या वायरल वाला फील नहीं आया हाँ यार एल्बम निकालनी है कुछ टिप्स अंकल थोड़ा टेम्पो और बढ़ा दो देखो ट्राई करो Sementara itu kondisi Salman sebenarnya sedang kurang sehat, tetapi dia tetap memaksa bekerja meskipun istri dan Sapia melarangnya. Menurutnya kalau bukan dia yang bekerja, siapa lagi yang akan mengurus keluarga ini? Namun karena Sapia sedang libur kuliah, dia pun ingin menemani sang ayah ke pasar. Di tengah perjalanan Salman malah membeli es lilin, padahal dia sedang sakit. Namun dari hal sederhana itu terlihat betapa hangat dan bahagianya hubungan ayah dan anak ini. अम्मी को नहीं बताना नहीं बताऊंगी। Setelah tiba di pasar, Sapia disambut oleh paman Aptar. Lalu mereka pun membuka tempat pangkas seperti biasa. Salman langsung sibuk menyiapkan perlengkapan, tetapi Sapia memintanya untuk santai saja karena hari masih pagi. Bahkan Sapia memaksa memijat ayahnya, sambil penasaran menanyakan berapa sebenarnya jumlah hutang ayahnya. Namun Salman mengalihkan pembicaraan. Dia berkata betapa bahagianya Sapia pulang ke rumah.
Meskipun beberapa minggu lagi dia akan kembali ke kota, tapi dengan bangga dia selalu mengatakan kepada semua orang bahwa putrinya kuliah di Delhi dan kelak akan menjadi seorang insinyur. Mendengar itu, Satya pun berjanji tidak akan pernah mengecewakan ayahnya. Namun tiba-tiba, di tengah percakapan hangat itu, Salman terdiam dan tidak bergerak. Jelas Satya langsung panik dan segera memanggil Paman Aptar. अब्बा अब्बा रफ्तार अंकल Untungnya Salman masih baik-baik saja, namun dokter mengatakan bahwa dia mengalami kelumpuhan di bagian kiri tubuhnya. Malam harinya Satya penasaran dengan hutang ayahnya dan meminta penjelasan dari Paman Aptar. Di situ Aptar pun terpaksa menceritakan semuanya. Masalah itu bermula saat masa lockdown. Ketika semua orang kesulitan, Salman justru memilih meminjam uang agar pangkas rambutnya tetap buka. Dia tahu situasi sedang sulit, tetapi Salman tidak tega menolak pelanggan yang tidak punya uang. Dia bahkan sering memberi cukuran gratis dan meminta mereka membayar nanti jika sudah mampu. Dan di tengah krisis itu, Salman juga membutuhkan biaya besar untuk kuliah Satya. Dan sekali lagi dia meminjam uang kepada Yazdani. Namun kali ini dengan syarat yang berat. Jika satu kali saja telat membayar cicilan, maka seluruh properti pangkas rambutnya akan diambil alih. Mendengar itu, Satya benar-benar terpukul. Dia merasa sangat bersalah atas semua perjuangan ayahnya. Dan tidak lama kemudian, pihak rumah sakit memperbolehkan Salman dibawa pulang untuk dirawat di rumah. Di tengah kesedihan itu, Satya mendapat telepon dari pihak kampus karena biaya semester belum dibayar. Di situ Satya pun berusaha mencari pekerjaan apa saja. Dia mendatangi berbagai toko, tetapi tidak ada satupun yang mau menerimanya, dengan alasan mereka lebih membutuhkan pekerja laki-laki dibanding perempuan. Begitu juga di rumah, bukan hanya Satya yang gelisah, Ismat dan ibunya pun sama-sama memikirkan keadaan ini. Namun tak apa yang terlintas di pikirannya, Satya pun memotong rambutnya sendiri hingga pendek menyerupai laki-laki. Di keesokan paginya ibunya pun terkejut melihat penampilan putrinya itu. Namun Satya melakukan semua ini demi mempertahankan tempat cukur ayahnya. Di situ Ismat pun mendukung, karena menurutnya tidak ada salahnya untuk mencoba. Begitu juga dengan Aptar yang membenarkannya. Dia berkata Satya tidak sendirian, dan dia pun bersedia membantunya. Hingga Satya pun membeli beberapa pakaian pria, dan belajar berbicara layaknya laki-laki. आप बाल कटवाएंगे Hari pertamanya pun dimulai. Dia pamit kepada ibunya, lalu masuk ke toilet salah satu toko untuk mengubah penampilannya. Dan setelah itu dia membuka kembali pangkas rambut ayahnya. Teman-teman Salman kaget karena bukan asisten Salman yang menjaga tempat itu. Di situ Aptar segera menjelaskan bahwa yang menggantikannya adalah Safdar, keponakan Salman. Dan sejak hari itu Satya pun menyamar sebagai seorang pria bernama Safdar. सफदर का भतीजा दिल्ली से आया है। Tidak lama kemudian beberapa orang datang. Di situ Safdar sempat senang, mengira mereka semua akan potong rambut. Namun ternyata mereka hanya datang untuk nongkrong dan ngobrol, membahas hal-hal yang tidak penting. Melihat itu Safdar kesal, tetapi Paman Aptar menenangkannya. Dia menjelaskan bahwa mereka adalah pelanggan tetap yang datang bukan hanya untuk potong rambut, tetapi juga untuk melupakan kesusahan mereka sejenak. Di situ Aptar pun meminta Safdar membiasakan diri dengan situasi seperti ini. Malam harinya Satya curhat kepada Ismat tentang pengalaman pertamanya. Ia baru pertama kali melihat sisi lain dari tempat pangkas rambut sang ayah. Dan di keesokan harinya, kejadian serupa kembali terulang. Namun tidak lama kemudian datang seorang pemuda bernama Aman, anak rap yang sering ke studio Aptar. Dia ingin potong rambut, tetapi hanya mau dilayani oleh Salman. Para bapak-bapak di sana pun bercanda mengenalkan Safdar sebagai pengganti Salman, bahkan sambil menyanyikan namanya. सलमान का भतीजा ये है सफदर भतीजा दिल्ली से आया है। नहीं कटवाने हैं। Namun Aman tetap tidak tertarik. Dia tidak ingin rambutnya dipotong oleh pemula. Di situ Safdar mencoba meyakinkan bahwa dia bisa mencukur dengan baik, tetapi tetap saja Aman menolak. Namun sebelum pergi, Aman memberitahu bahwa dia dan bandnya akan segera manggung dan dia sudah menulis lagu baru. Mendengar itu, para bapak-bapak dan Aptar antusias ingin mendengarnya. Dan Aman pun dengan percaya dirinya menyanyikan lagu rap barunya, diiringi tepukan dan semangat dari mereka. Sementara itu Satya alias Safdar terlihat kesal. Baginya lagu itu sama sekali tidak keren.
Lalu setelah selesai, Aman penasaran dan bertanya kenapa Sabdar tidak menyukai lagunya. Di situ Sabdar dengan jujur mengatakan bahwa dia tidak suka liriknya. Menurutnya lagu tadi seperti kaset usang yang tidak laku dijual. Dia bahkan mengaku bisa menulis lirik yang lebih baik sambil tidur. Mendengar itu Aman merasa terhina, dan dia pun langsung menantang Sabdar untuk membuktikan ucapannya. Yang akhirnya mereka pun sepakat. Jika Sabdar bisa membuat lirik lagu dan Aman menyukainya, maka Aman pun bersedia potong rambut di tempat ini. यही रस्म है यही रीत हारे जालिम हो जीत अभी मिलेगा चमन में गुल बारिश जब थम जाए तो कोई पूछे के कौन हो घी है नाम क्या बात है Dan siapa sangka Sabdar pandai membuat kata-kata. Di situ Aman pun terpukau. Begitu juga dengan bapak-bapak yang sedang nongkrong. Dan untuk pertama kalinya, Sabdar akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya. Hasil potongannya pun lumayan bagus, tidak mengecewakan. Aman yang tadinya kesal kini malah senyum-senyum sendiri. Dia bahkan selfie di depan pangkas rambut dan membagikannya ke medsos. Siang harinya Yazdani datang lagi untuk menagih uang mingguan. Aptar pun menjelaskan bahwa Salman sedang sakit. Dan yang mengurus pangkas rambut sekarang adalah keponakannya Sabdar. Di situ Sabdar langsung menyerahkan uang cicilan. Namun jumlahnya kurang 2.000 rupiah dan dia pun meminta waktu beberapa hari untuk melunasinya. Tetapi Yazdani menolak. Baginya perjanjian tetaplah perjanjian. Sebagai gantinya dia meminta Sabdar memotong rambutnya. Namun Sabdar dengan sengaja mengerjainya. Tentu saja Yazdani tidak terima. Dia pun memberi ultimatum kalau cicilan harus lunas sampai sore ini. Jika tidak, dalam seminggu Salman harus melunasi seluruh hutang. Dan kalau gagal, pangkas rambut ini pun akan diambil alih. Tidak lama kemudian Aman datang kembali dan memberikan uang kekurangannya. Karena masih kurang sedikit, Aptar ikut membantu. Begitu juga dengan bapak-bapak pelanggan tetap lainnya. Lalu ketika akan pulang, Sabdar dicegat oleh Aman. Dia hanya ingin memberitahu bahwa lirik lagu yang dibuat Sabdar disukai teman-temannya. Mereka pun ingin dibuatkan lagu baru lagi. Awalnya Sabdar menolak, tetapi ketika mereka mengatakan akan membayarnya, di situ Sabdar pun setuju. Aman lalu mengenalkan 3 personil lainnya. Ada Gaurap yang sebelumnya menulis lirik, lalu Suni si beatboker, dan satu-satunya perempuan dalam grup itu Juhi sebagai DJ. Seiring waktu Sapia mulai terbiasa dengan karakter barunya sebagai Sabdar. Meski begitu, ibunya pun tetap khawatir kalau suatu hari penyamarannya terbongkar. Lalu postingan Aman di medsos membuat pangkas rambut semakin ramai. Pengunjung pun berdatangan. Sabdar pun harus mulai terbiasa dengan kelakuan bapak-bapak yang setiap hari nongkrong di sana. कसम खुदा की अगर शोर में दुखी लगा कोई परेशान ना हो ऐसी भी मैं फोटो इस तरह साबत भूखी लड़ाने मेरा. Tetapi perlahan Sabdar mampu menyesuaikan diri. Uang pun mulai terus mengalir. Dan Aptar yang melihat perkembangan itu ikut bahagia. Sebab semua ini adalah hasil kerja keras Sapia. Sepulang dari pangkas rambut, Sabdar menemui teman-teman bandnya karena hari itu mereka akan tampil di sebuah pertunjukan musik. Sementara itu Aman dan Gaurap mencoba mendekati Muki, seorang agen dari perusahaan musik. Aman berusaha menarik perhatian Muki agar melirik grup mereka. Namun Muki menjawab sinis, jika suatu hari batubara berubah menjadi berlian, maka dia sendiri yang akan datang mencari mereka. Dan tidak lama kemudian mereka pun tampil dengan penuh percaya diri. Dan siapa sangka penonton bersorak menyukai lagu rap tersebut. Lalu di atas panggung Aman memperkenalkan anggota bandnya, Suni sang beatboker, ada Juhi sebagai DJ, lalu vokal pendamping Gaurap, dan tentu saja penulis lirik mereka yaitu Sabdar. Di situ Sabdar pun diminta naik ke atas panggung meski masih malu-malu. Namun di tengah euforia itu, tiba-tiba ponselnya berdering, yang ternyata Ismat menghubunginya. Ternyata kondisi sang ayah kini sudah membaik. Namun hal pertama yang Salman tanyakan adalah keadaan pangkas rambutnya. Dengan menahan napas, sang ibu menjelaskan bahwa ada seseorang yang kini mengurusnya bernama Sabdar. Jelas Salman pun bingung siapa Sabdar. Namun tidak lama kemudian, Sapia muncul dengan penampilan barunya. Penampilan yang belum pernah Salman lihat sebelumnya. Yang akhirnya Sapia mengaku sebagai Sabdar itu. Dia sadar tidak akan ada yang mau memotong rambut pada seorang perempuan di tempat cukur seperti itu. Mendengar itu di satu sisi hati Salman terasa perih melihat putrinya harus menyamar seperti ini. Namun di sisi lain, dia pun bangga karena Sapia telah menyelamatkan keluarga mereka. Singkat cerita, Sabdar kembali berkumpul bersama teman-teman bandnya.
Gaura pun mengaku telah menulis lagu baru yang menurutnya akan viral dan mereka pun akan mendengarkannya bersama. दोस्तों एक नंबर गाना लिखा है मैंने खोल विकिपीडिया को ऑलरेडी ब्लॉक डाउन मार्केट कैसे लिख लेता है डाउन मार्केट Namun setelah selesai, terlihat dari ekspresi Juhi, Suni, dan Aman bahwa mereka kurang menyukainya sebab liriknya terasa biasa saja. Aman lalu berkata bahwa Sabdar juga menulis lagu dan Sabdar sendiri pun membacakan lirik karyanya secara perlahan. Jelas terlihat kalau mereka lebih menyukai lirik Sabdar dibanding Gaurap. Hal itu pun membuat Gaurap merasa tidak dihargai. Sejak awal dialah yang membentuk grup band ini, tetapi kini seolah semuanya harus tentang Sabdar hingga terjadilah perdebatan. Namun tiba-tiba di bangku tempat duduk Sabdar terlihat bercak merah dan untungnya hanya Juhilah yang menyadarinya. Dalam situasi itu, Sapia kebingungan harus berbuat apa. Namun tidak lama kemudian, Juhi menyusulnya dan dengan tenang memberikan pembalut, lalu memintanya agar tidak panik. Di saat itulah Juhi menyadari bahwa Sabdar sebenarnya adalah seorang perempuan. Sementara di luar Gaurap masih ditenangkan oleh yang lain. Namun Sabdar yang keluar dari toilet memilih untuk tidak bergabung lagi. Di situ Juhi pun meminta Aman agar membiarkan Sabdar pergi. Di rumah Salman mulai belajar mengangkat tangannya ditemani Ismat. Fatimah sang ibu sibuk menyulam tanpa henti sejak kemarin. Dia pun harus menyelesaikan pesanan kain yang harus dikirim besok pagi. Sebenarnya pekerjaan ini bisa saja ditunda, tapi tidak dengan Yazdani, karena besok adalah jatuh tempo pembayaran. Malam pun semakin larut. Fatimah tetap menyulam kain meski tubuhnya sudah sangat lelah. Untuk mengusir rasa kantuk, dia pun menyeduh secangkir kopi, sementara Salman sudah tertidur lelap. Namun tanpa sengaja tangannya bergerak menyentuh kain dan menjatuhkan lilin yang dipasang Fatimah. Seketika kain itu terbakar, air pun mendidih, sementara Fatimah yang kelelahan sempat terlelap di dapur. Fatimah! 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 Jelas Salman langsung berteriak. Ismat dan Sapia bergegas turun untuk menyelamatkan sang ayah. Dan Salman selamat, tetapi kain itu tidak bisa diselamatkan. Dan harapan Fatimah pun musnah hanya dalam satu malam. Dia pun sangat terpukul. 4 hari dia habiskan hanya untuk menyelesaikan pola kecil itu. Namun kini semuanya hangus begitu saja. Dan mungkin Tuhan memang sedang menyiapkan rencana yang lebih baik. Tidak lama kemudian Yazdani datang ke pangkas rambut. Sabdar pun menceritakan semua yang terjadi tentang kain yang terbakar dan kondisi keluarga mereka. Di situ Yazdani pun terlihat prihatin. Namun baginya perjanjian tetaplah perjanjian. Sekali saja melewati jatuh tempo, maka pangkas rambut itu menjadi miliknya. Dan meski begitu, dia pun masih memberikan waktu 1 minggu. Dia meminta agar Salman melunasi seluruh hutangnya. Jika tidak, tempat cukur itu akan resmi diambil alih. बुरा वकील एक हफ्ते बाद आऊंगा चाबी लेने. Mendengar itu hati Sapia benar-benar terasa hancur. Dia pun bingung harus bagaimana, tetapi tak sanggup menceritakan hal ini kepada keluarganya. Di keesokan harinya, Sabdar kembali mencukur seperti biasa. Terlihat di HP-nya Aman pun berkali-kali menelpon, namun tak satu pun panggilannya diangkat. Yang akhirnya Aman datang langsung ke pangkas rambut. Dia bertanya kenapa Sabdar tiba-tiba menghilang dan sulit dihubungi. Dan Sabdar pun hanya menjawab bahwa dia sedang ada masalah kecil, tanpa mau menjelaskan lebih jauh dan meminta waktu untuk bekerja terlebih dahulu. Namun Aman datang bukan hanya untuk bertanya. Dia membawa kabar bahwa akan ada ajang pencarian bakat untuk grup band rap. Katanya ini kesempatan besar bagi mereka. Di sana mereka harus membuat lagu dadakan dan membawakannya secara langsung. Jika menang, band mereka akan dirilis secara komersial. Tetapi Sabdar tidak tertarik. Dia mengatakan itu adalah mimpi Aman dan bukan mimpinya. Lagi pula dia bukan seniman dan meminta Aman berhenti mengganggunya. Jelas Aman tersinggung. Dia mengira Sabdar sudah menjadi sombong. Dengan kesal dia berkata bahwa bandnya bisa bertahan tanpa Sabdar. Sementara Sabdar selamanya hanya akan menjadi tukang cukur seperti Om Salman. Mendengar nama ayahnya disebut, Sabdar pun terpancing emosi. Dia mengatakan bahwa Salman adalah orang yang rela membiarkan kompor tetap menyala demi keluarga. Orang yang bekerja keras agar anak-anaknya bisa mengejar mimpi mereka. Dan Sabdar bangga dengan hidupnya. Setidaknya dia hidup dari kerja tangannya sendiri. Dan bukan menumpang bakat orang lain. जाम का हजामी बना रहेगा तेरी इसी दुकान में. अमन से कम खुद की मेहनत का खाता फक्र है मुझे ऐसी जिंदगी पर, किसी और की मदद नहीं लेता.
Beberapa saat kemudian Juhi pun datang ke rumah. Sapia sempat terkejut, namun akhirnya mereka pun berbincang dengan tenang. Sapia pun menceritakan semuanya tentang penyamarannya, tentang hutang ayahnya dan bagaimana dia hanya berusaha menyelamatkan keluarga. Meskipun sejauh ini usahanya belum berhasil. Dan mendengar semuanya Juhi pun mengerti. Namun Sapia meminta satu hal, agar Juhi tidak memberitahu siapapun tentang jati dirinya. Dia ingin mengungkapkannya sendiri jika saat waktunya sudah tepat. Hingga tibalah hari ajang pencarian bakat band rap terbaik. Setiap peserta diminta mengambil satu tema dari dalam toples. Mereka pun harus membuat lagu sesuai tema tersebut dalam waktu 45 menit, lalu membawakannya langsung di atas panggung. Dan tim aman pun mendapat tema debu. Mendengar itu Suni langsung kecewa. Menurutnya itu tema paling buruk, karena dari debu, batu, kerikil, dan tanah apa yang bisa dibuat dari semua itu. Namun Gaurap langsung mencoba menyusun lirik dengan menggabungkan debu dan polusi jalanan. Tapi tetap saja terasa kurang dan dia kebingungan mencari kalimat yang benar-benar kuat. Di situ Juhi ingin menelpon Sabdar, tetapi Aman menolak karena katanya mereka bisa tanpa dia. Sementara waktu pun terus berjalan, namun Gaurap masih belum menemukan lirik yang sempurna. Dan di situ Juhi mulai kesal. Dia meminta semuanya menurunkan ego sejenak, sebab ini bukan soal siapa paling hebat, tapi soal menyelamatkan tim. Sementara di sisi lain Sapia pun gelisah memikirkan nasib keluarganya. Tapi di sisi lain akhirnya Gaurap sadar. Dia menurunkan egonya dan mengizinkan Juhi menelpon Sabdar. Dan Juhi pun segera menghubungi lalu menjelaskan situasinya. Serta acara pun sudah dimulai. Band perempuan tampil lebih dulu dan membawakan lagu mereka dengan sangat baik. Mereka bahkan meraih nilai yang sempurna. Waktu pun kini semakin sempit. Tetapi akhirnya Sabdar datang ke lokasi. Namun kali ini dia tampil sebagai Sapia yang berpenampilan perempuan. Melihat itu jelas teman-temannya terkejut. Tapi tidak ada waktu untuk penjelasan. Yang terpenting sekarang adalah sesegera mungkin membuat lirik lagu. Guys, आपने लड़कियों के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? कब क्या कैसे बाद में करना। Hingga giliran band Amanlah yang tampil. Dengan penuh percaya diri Aman dan Gaurap membawakan lagu yang baru saja mereka susun. Liriknya pun kuat, emosional dan berhasil mengajak penonton larut dalam suasana. Seketika tepuk tangan bergemuruh dan akhirnya merekalah yang keluar sebagai juara pertama dengan nilai yang sempurna. Untuk kedua kalinya Sabdar alias Sapia diminta naik ke atas panggung menyambut penonton. Lalu setelah acara selesai, Juhi minta maaf karena merasa selama ini timnya belum bisa memberikan apapun untuk Sapia. Namun Sapia hanya tersenyum. Dia berkata tidak semua cerita harus berakhir dengan kebahagiaan besar. Kadang cukup dengan melihat orang lain berhasil baginya itu sudah berarti. Tidak lama kemudian Pak Muki, agen perusahaan musik, datang. Dia menawar hak cipta lagu mereka. Awalnya mereka menolak karena sudah ditawari kontrak. Namun Muki menjelaskan, menjadi artis belum tentu bersinar selamanya. Lebih baik menjual hak cipta lagu tersebut dan menerima pembayaran tunai sekarang juga. Mendengar itu Aman sempat ragu. Namun akhirnya dia pun memutuskan untuk menjual lagu tersebut. Dan dari hasil pengorbanan band itu, Sapia bisa membawa ayahnya menemui Yasdani dan melunasi seluruh hutang mereka. Tetapi sebelum pergi Sapia berkata, paku yang dipukul palu tidak akan patah, justru menjadi lebih kuat untuk menembus batu yang keras. यज़दानी साहब, हील के मुकद्दर में भथोड़े की चोट उसे तोड़ के ताकत देती है पत्थर। Kini Sapia dan teman-teman bersahabat. Salon pangkas rambut Salman pun tampil dengan wajah baru. Dan film pun berakhir dengan harapan bahwa mimpi keluarga dan keberanian untuk berjuang selalu menemukan jalannya. Film ini mengajarkan bahwa pengorbanan dan kerja keras demi keluarga adalah bentuk cinta yang paling tulus. Kadang kita harus menanggalkan ego, bahkan identitas demi mempertahankan apa yang berharga. Kisah ini juga mengingatkan bahwa mimpi tidak selalu berjalan mulus. Akan ada rintangan, salah paham, bahkan pengorbanan yang tidak terlihat orang lain. Namun selama kita berani berjuang dan tetap rendah hati, jalan keluar pasti akan ditemukan. Dan yang terpenting, harga diri bukan ditentukan oleh pekerjaan atau penampilan, tetapi oleh ketulusan hati dan keberanian menghadapi kenyataan. Semoga teman-teman Siloka Diri sehat dan bahagia selalu. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.